Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Mafakhir, Prodi Manajemen nomor Induk Mahasiswa 21050111018, ingin memaparkan tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan vaksinasi COVID-19. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia, khususnya di Indonesia, yang akhir-akhir ini sangat pesat sehingga diadakannya PPKM. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi belum efektif. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mencegah ancaman virus COVID-19 yang terus menyerang. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah mengadakan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Apa itu 5M? Mari kita simak penjelasan berikut ini. 5M yang pertama yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasilnya maksimal, mencuci tangan minimal 20 detik. Terutama mencuci tangan saat sebelum makan atau sebelum dan setelah makan. Yang kedua, setelah keluar dari kamar mandi. Dan yang ketiga yang terpenting, setelah keluar dari rumah. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya kadar 60%, atau juga bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, lanjut. M yang kedua yakni memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja, sehingga protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO dirubah dan mengeluarkan imbauan bahwa semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus COVID terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, khususnya di Indonesia. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangannya sempit dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. M yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya virus COVID-19. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya, sesuai instansi dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Oke. M yang keempat yakni menjauhi kerumunan.
Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Alangkah baiknya untuk tetap di rumah, stay at home, dan keluar rumah jika seperlunya saja. Yang kelima, yang kelima yakni mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, semakin banyak kamu keluar, maka semakin tinggi juga potensi kamu terpapar virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah demi menjaga penularan COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain 5M tadi, kita juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurun angka kematian. Di Indonesia sendiri sudah banyak melakukan vaksinasi, masyarakat sudah banyak melakukan vaksinasi, dan pemerintah itu mendukung vaksinasi di Indonesia. Sudah banyak, contohnya Sinovac, AstraZeneca, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.